Partai Umat hendak memaksakan politik identitas dan menjadikan masjid sebagai ajang politik praktis. Partai Umat bisa dibubarkan karena undang-undang kita memungkinkan sebuah partai politik dibubarkan. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widedong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Partai Umat bisa dibubarkan karena mau memaksakan politik identitas dan menjadikan masjid sebagai ajang politik praktis. Dari pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Umat, Ridho, yang merupakan menantu dari Amin Rais, pendiri Partai Umat, bahwa Partai Umat mengakui soal politik identitas, bahkan mendukung dan berusaha menegakkan politik identitas. Tidak hanya itu, Partai Umat juga meyakini bahwa masjid bisa dijadikan sebagai perjuangan politik. Pernyataan itu merupakan pernyataan yang berbahaya bagi keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia. Karena kalau politik identitas diperbolehkan, bahkan digalakkan, maka ancaman tercabik-cabiknya bangsa ini ada di depan mata. Politik identitas merupakan cara yang busuk untuk mempolitisasi isu identitas, isu agama, isu ras, isu suku, isu antar golongan. Ketua Umum Partai Umat tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan politik identitas dan identitas politik. Identitas politik hal yang lumrah dalam politik. Tapi politik identitas merupakan cara-cara yang kotor untuk memenangkan kontestasi politik. Apalagi kalau sampai masjid diperbolehkan sebagai ajang politik praktis. Hal ini bisa melanggar undang-undang pemilu yang sudah ditetapkan. Dan tidak hanya pelanggaran pidana, ancamannya juga tercabik-cabiknya bangsa Indonesia. Kalau pernyataan provokatif, kalau pernyataan yang nadanya ilegal ini dibiarkan, maka bisa menciderai sistem politik dan sistem demokrasi di negeri ini. Sekarang mereka berbicara soal kebolehan politik identitas dan masjid sebagai tempat kampanye politik. Besok-besok apalagi yang mereka minta? Sistem khilafah, sistem negara Islam, dan mau dibela sebagai kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berpolitik. Ini berbahaya. Karena itu, Bawaslu sudah menyatakan bahwa kampanye di masjid tidak diperbolehkan. Seperti halnya kampanye di pusat-pusat pendidikan, kantor-kantor pemerintahan, dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya harus netral dari politik praktis. Kalau masih mau memaksakan, berarti ada keinginan yang serius, ada etikat yang serius untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang ada di negeri ini. Dan partai politik bukan entitas yang kebal dari hukum. Dalam konstitusi dan dalam perundang-undangan kita, partai politik bisa dibubarkan. Bisa melalui Mahkamah Konstitusi yang membubarkan partai politik, atau pemerintah sendiri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bisa menarik legalitas sebuah partai politik. Karena itu kalau Partai Umat
mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa dianggap mengancam masa depan bangsa ini dan keinginan untuk melanggar perundang-undangan yang sudah ada, maka kemungkinan dibubarkan bisa besar. Apalagi kalau kita melihat jejak pernyataan dari jubir Partai Umat Mustafa Nahra yang melindungi kader Partai Umat di Bengkulu ketika ditangkap oleh Densus 88 atas dugaan kasus terorisme. Bukannya memecat atau memberhentikan kader tersebut, seperti halnya MUI Bengkulu yang langsung menonaktifkan pengurusnya yang ditangkap Densus karena diduga terlibat terorisme, Partai Umat malah menyatakan bangga dan membela kadernya ditangkap oleh Densus 88. Bahkan jubir Partai Umat itu juga menyerang balik Densus dengan menyatakan bahwa Densus memiliki rekam jejak yang tidak baik soal penindakan terorisme. Kita melihat ada upaya yang serius di Partai Umat untuk melakukan pembelaan terhadap mereka yang melakukan aksi-aksi terorisme. Kemudian juga pernyataan terakhir dari ketua umumnya yang mengaku mereka akan memainkan politik identitas dan juga menjadikan masjid sebagai ajang politik praktis. Karena itu, negara harus melindungi dirinya sendiri. Pemerintah harus kuat. Tidak boleh ada penunggang-penunggang gelap, penumpang-penumpang gelap yang memasuki sistem politik kita, yang memasuki sistem demokrasi kita, tapi tujuannya untuk merusak sistem itu dari dalam. Tujuannya untuk membajak sistem demokrasi dan sistem politik kita. Dengan membiarkan pernyataan-pernyataan provokatif yang bisa mengancam masa depan bangsa ini dengan melegalkan politik identitas dan menjadikan masjid sebagai ajang politik praktis, maka negara dan pemerintah dan mereka yang memiliki kewenangan hukum harus fokus dan serius mengamati perkembangan Partai Umat ini. Apalagi yang saya sebutkan tadi, ada pembelaan dari jubir Partai Umat terhadap orang yang sudah ditangkap oleh Densus 88 atas kasus terorisme. Karena itu, kita akan menagih ketegasan negara, ketegasan pemerintah terhadap entitas politik yang mencoba mengancam masa depan bangsa ini dan yang berusaha untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada di negeri ini, dan juga yang membela kasus-kasus terorisme bisa dibuka kemungkinan untuk dibubarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.